Balik lagi kembali di channel Millennials Jelata, Millennials yang jelata, channelsnya kaum jelata yang membahas segala keresahan kaum milenial. Masih bersama saya Kibo, Yuts, Gode. iya. Pasnya hari ini orang masih seperti biasa bercerita membahas tentang keresahan yang mungkin pernah terjadi sebelumnya, atau mungkin keresahan yang terjadi nanti, apalagi kita yang umur sekarang ya. Salah satunya tentang bahasa Mongondo, bahasa daerah kita yang mulai pudar di anak-anak muda zaman sekarang, anak muda milenial. Iya. Yang sebenarnya itu sebuah keresahan sebenarnya sih. Iya sih. Yang kita khawatir akan itu misalnya bahasa Mongondo itu mungkin nanti kalau misalnya dari sekarang ingin ada anak muda yang di bola Mongondo yang orang itu bangga pakai bahasa Mongondo, takutnya nanti ke depannya orang bahasa Mongondo akan dilupakan. Iya, takutnya bahasa Mongondo itu cuma ada di buku-buku, tidak dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kita ada cerita lagi dulu waktu masih zaman SMP ke SMA itu. Ada beberapa orang di situ yang sempat membuli tapelokat, karena tapelokat memang kata sekali tapelokat bilang. Nah, seharusnya itu kan jadi DP ciri khas tuh. Sebenarnya kalau logat itu sih menurut kita itu sebuah slang, sebuah itu cuma yang penting bahasa Mongondo itu mungkin sepatah dua kata tuh harus ada per hari. Harus tahu. Nah, ya. Dulu juga kita waktu orang pas masih SMA sekitar 2011-12 ya. Itu sempat ada tren di anak muda orang itu malu pakai bahasa Mongondo. Moyak tuh Mongondo. Moyak Mongondo. Jadi kalau misalnya ada yang pakai bahasa Mongondo, itu orang langsung jagain dibully. Ada pakai bahasa apa, mana bahasa planet. Iya. Nah, itu kan dulu kan sempat viral, maksudnya dulu kan sempat media sosial Facebook ya. Yeah. Facebook kan dulu sempat booming tuh di zamannya itu di 2010-2011 kan Facebook sempat booming. Nah itu sempat sih itu ada orang yang mau komentasi pakai bahasa Mongondo. Itu loh, saya pakai bahasa apa, mana bahasa planet. Iya. Dan kita juga sempat dapat pas cerita pakai bahasa Mongondo, ada satu teman yang bilang pakai bahasa apa, mana bahasa planet. Dulu kuno dan sebagainya macam. Tapi ya mudah-mudahan sih sekarang ini anak-anak muda itu mesti harus kayaknya mudah-mudahan sih nanti ada kayak kelompok baik itu dong yang mulai. Seharusnya harus ada satu wadah yang di mana itu mempelajari tentang budaya-budaya Mongondo, salah satunya tentang bahasa. Iya betul. Karena memang dipikir mungkin kalau teman-teman tahu di mana, tapi yang saya tahu sampai saat ini itu belum ada wadah atau perkumpulan yang eksis tentang mempelajari budaya-budaya Mongondo, salah satunya tentang bahasa Mongondo. Walaupun mungkin sempat setengah dulu sekitar tahun berapa itu ada di kurikulum itu seni budaya. Iya. Itu Mongondo, Mongondo sehingga itu kan itu di. Tapi itu sudah mulai jarang di sekolah-sekolah. Apalagi sekarang belajar online kan. Iya betul. Kalau di kepemudaan di Tutian itu Karang Taruna Panembela Tutian itu sempat dibahas atau dibuatkan pelatihan pengenalan tentang adat budaya Mongondo. Jadi ada salah satu tokoh adat daerah yang jadi narasumber untuk menyampaikan. Ternyata dari asal muasal kerajaan sampai dengan budaya, bahasa itu sempat dipelajari itu anak-anak. Orang bogani. Iya, itu seharian full itu karakter apa di bulan Tutian itu sempat ada. Ya. Kita cuma banyak baku dapat dengan ada beberapa keluarga gitu yang di satu keluarga itu ada di anaknya itu bahasa Mongondo, tapi latar belakang orang tua marga Mongondo. Dia banyak sekali waktu itu, banyak sekali sekarang. Banyak sekali. Nah itu dia maksudnya kalau misalnya nanti ya kasih belajar dengan ada wadah untuk anak-anak itu
untuk belajar pakai bahasa Mongondo, ya takutnya nanti bahasa Mongondo ini punah, karena pasti orang kan generasi itu kan tuh tidak diajarkan lagi bahasa Mongondo, sementara orang nanti akan dewasa berkeluarga. Nah ketika orang berkeluarga punya anak, pasti otomatis dong Iya. diajarkan lagi. Ya pasti takutnya itu bahasa Mongodo itu cuma ada di buku-buku, cuma ada di museum-museum yang tidak dipraktikkan langsung di kehidupan sehari-hari. Kalau terlalu dibilang itu sih bahasa Mongondo itu bahasa hari-hari. Iya, kalau ada beberapa kampung atau beberapa desa yang memang masih kehidupan hariannya itu masih lekat bahasa Mongondo. Tapi kalau misalnya kampung-kampung lain yang mungkin kampung-kampung yang sudah besar atau apa, mungkin itu sudah jarang sekali temui itu anak-anak tuh bahasa Mongondo. Kayak paling kalau terlalu dibilang tuh anak-anak mau bermain atau apa? Sama dia. Yudi, dari kau mungkin mau kita parkir. Jadi kan Sudah ada begitu. Kota masih ada, itu betul anak-anak masih bercita pakai bahasa Mongondo masih ada itu. Jadi kurang itu sih yang masih bikin kita yang. Iya, itu sebenarnya meresahkan. Soalnya ada beberapa pegiat budaya yang merasakan seperti itu. Salah satunya mungkin kita yang kaum milenial, karena pada dasarnya begini, saya sendiri malu kalau dibandingkan dengan suku Jawa, teman-teman suku Jawa atau teman-teman suku Bugis yang di mana mereka itu kalau merantau tetap membawa bahasa mereka sendiri. Gorontalo saja. Bahasa Gorontalo. Gorontalo saya kalau dalam kamar patrong tetap orang pakai uti-uti. Nah, tapi kalau orang, kalau seperti di Manado, ini bahasa Manado. Kalau kan pakai bahasa Manado. Kemana sih kemana dan? Tapi Gorontalo, sekolah kan lagi bahasa Gorontalo. Tapi di Makassar lagi itu sebagai gitu. Sepakai nih, Apalagi kemana nih? Itu. Apalagi kalau sebutan Injang di Jakarta, siapa lu? Sudah ada tuh Anu, Kiko, kita pernah tanya lagi tuh cerita orang dosen dulu masih kuliah. Dia bilang dia pernah di pesawat. Di pesawat itu satu tempat dulu dengan orang. Tiba-tiba tuh orang itu dia bilang kayak pasti ada tanya apa itu. Oh, ada tanya dia bilang, dari mana Pak? Kita dari Mongondo. Kita lagi dari Mongondo. Ini satu yang di Trope dosen langsung bercerita pakai bahasa Mongondo. Tapi ini bapak yang satu dia tidak sama pakai bahasa Mongondo, pakai bahasa logatnya orang Indonesia begitu, pakai bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa daerah. Dan mungkin bapak itu cuma bawaannya ke orang tua yang marga Mongondo, tapi hidup di luar. Ya tapi seenggaknya kalau orang hidup di luar kan harus mengerti lah budaya kita. Nah itu kan di pesawat baru tinggi, jadi kayak orang Mongondo tapi minta bahasa Mongondo, jadi kayak maksudnya jadi lucu dan karena di situ langsung tak pikir wah ternyata orang-orang Mongondo ini agak kurang mencintai bahasa dan budaya begitu dan. Enggak, saya juga nggak ngerti kalau itu apakah memang tidak diperhatikan oleh pemerintah wadah budayanya itu atau memang kurang terstruktur. Iya. Soalnya sekali lagi kalau orang Jawa, orang Bugis, orang Gorontalo itu kalau mau merantau tetap pakai bahasa daerah, baku dapa, bahkan kalau itu berpelogat itu tetap berpertahankan. Langsung dapat tahu ini orang ini. Tapi DP bagus lagi orang Mongondo. Kalau misalnya kalau ada era di mana itu langsung ya dapat tahu orang Mongondo model dari PKI baca cerita langsung jadi ada pamfil orang Mongondo di. Sebenarnya kita jangan malu sih menunjukkan identitas kita sebagai suku Mongondo karena tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita itu berbicara bahasa Mongondo, misalnya kita lagi di Manado atau mungkin ada di Jawa sana. Itu karena dengan orang tahu lagi bahasa Mongondo, orang bahasa daerah, itu pasti nanti misalnya orang di luar daerah tuh, ya, untuk bisa bercerita hal-hal yang rahasia, pakai bahasa Mongondo tuh. Jadi biar bercerita di tempat umum, ya ada makanya banyak terselubung. Iya. Kalau itu misalnya kalau itu memang saya rasakan memang.
Itu kita ada rasakan. Waktu itu kita dengan teman, itu tempat khusus di Manado bahasa Jepang. Jadi kalau mau bagi bahasa sesuatu, Tunggu mendoai. pakai bahasa Jepang. Oh iya. Dengan George. Jadi sama dengan bilang tadi, mau bagi pakai bahasa daerah atau pakai bahasa apa yang tidak mengerti orang yang ada di tempat itu sama dengan gibah terstruktur. Gibah terstruktur. Ini beda lagi. Bukan gibah online, tapi Gibah terstruktur karena baik. membicarakan seseorang di banyak orang mungkin ya, tapi pakai bahasa daerah yang tidak dimengerti orang-orang di tempat itu, atau pakai bahasa asing mungkin. Ya. Kita mah agak restasi kalau kita pikir tuh misalnya nanti ke depan bisa terang anak cucu. Iya. Tiba-tiba orang sering tahu bahasa Mongondo. Sementara juga sekarang bahasa Mongondo kayak so banyak arti. Iya. Beda kampung, so beda arti. Iya, karena kan yang kita tahu kan misalnya Mongondo di Bolmut atau di Bolsel atau di Lolat sama atau dengan Kota Bagus ini itu ada sedikit perbedaan, kosa-kosa katanya berbeda. Iya, sama dengan contoh ya, dulu kalau empat orang di Bilalang, pantak itu di bahasa Mongondo kan keang toh, keang. Tapi kalau di Motoboy waktu itu sampai apa? Jadi baca kalau bahasa Mongondo yang di Motoboy itu pantak itu bulik, sedangkan empat orang yang di Bilalang kalau buli itu agak kasar deh. Iya. Atau enggak pogi. Iya. Pogi itu juga kasar kalau buat orang. Nah, jadi kan biasanya begitu kan, seperti bahasa Inggris ada satu kata yang memiliki dua arti. Menurut saya itu karena sama dengan bahasa Jepang, saya pribadi yang pernah belajar bahasa Jepang, ada satu kata satu kosakata atau satu kotoba itu kosakata yang memiliki satu dua arti, bahkan sampai ada 3 arti. Sama dengan empat orang lagi bilang tuh sayur Jepang atau labu siam. Kalau kata orang Jepang, tapi kalau di kampung hamba lain so Jepang atau Sipang. Dia jadi Jia. Dia jadi Jia. Iya. Tapi kenapa Jia kalau gitu? Iya betul. Jadi kamu ada nggak sih kamus bahasa Mongondo? Dan sampai sekarang tuh, kalaupun ada, itu mungkin tidak dicetak secara massal. Karena ya sampai sekarang pun saya pernah komunikasikan dengan salah satu pemuka adat di Boltim ya, mengenai buku-buku itu memang sedikit sekali yang dicetak. Salah satunya tuh untuk kamus bahasa Mongondo itu dia saja yang itu belum tahu kalau ada DP versi cetakan. Kalau tulisan tangan mungkin ada, tapi kalau versi cetakan itu nggak ada. Seharusnya sih itu kalau kita ya itu harus dicetak dalam bentuk buku. Bentuk buku. Kemudian dibagikan di mungkin atau di event-event budaya, mungkin atau di pertemuan-pertemuan yang diajarkan ke siswa-siswa. Iya, di kaum milenial, atau mungkin bisa dibuatkan pentas atau lomba, misalnya puisi bahasa Mongondo atau mungkin pantun bahasa Mongondo yang mungkin sekarang tuh anak-anak sekarang yang 2000-an kemarin itu sudah mulai nggak ada yang bahasa Mongondo. Sih sudah jarang sekali dan kalaupun orang bercerita pakai bahasa Mongondo itu tadi mungkin akan ada yang babuli, cerita pakai bahasa. Ujung-ujungnya paling bagus itu pun dorang tuh mengerti. Tapi belum tahu. Tapi untuk pengucapan atau membalas dengan bahasa Mongondo itu nggak tahu. Saya mesti tahu lah. Saya mesti tahu. Dan seharusnya sih itu paling bagus ada di wadah sih memang. Harus ada wadah supaya terstruktur. Ya jadi mesti ada kesenian bola Mongondo itu tentang tarian bola Mongondo mungkin bahasa bola Mongondo dan sebagainya. Itu. Harusnya bagus sih kalau misalnya ada satu gedung itu yang dikhususkan. Iya. Kayak gedung teater. Iya, gedung teater mungkin atau gedung kesenian lah. Gedung kesenian kan. Menurut kita kalau mungkin sekarang itu belum ada. Kalaupun ada, sepak ada, tapi the back eksisnya itu yang kurang. Sementara
musisi-musisi yang ada di Bola Amono ini sebenarnya banyak musisi. Iya, para musisi itu kan cendekiawan bola moni itu kan banyak maksudnya. Dan orang itu bisa jadikan sebagai narasumber atau pengajar Iya, atau betul. yang mengajari anak-anak tentang budaya dan adat Basa Mondo. Dijadikan kayak sama dengan role model atau Betul. Ya itu yang tidak ada. Itu yang tidak ada di Bola Mondo. Iya sih, ya mudah-mudahan sih nanti next ke depan Mudah-mudahan. mungkin siapa tahu dari orang pemerintah yang Ya, mungkin dengan video ini ada pemerintah atau orang-orang yang mungkin punya kekuasaan atau punya power bisa dibicarakan lah dengan atau pemerintah. mungkin lagi bikin satu kelompok satu organisasi yang di situ terdiri dari siapa-siapa yang mereka mungkin sukarela mengajar Iya. kesenian Mondo. Yang penting itu nyenak mukuna. Zaman sekarang tuh kita mau lihat organisasi-organisasi itu lebih banyak membahas tentang politik, tentang entrepreneur, tentang bagaimana anak muda itu bisa berbisnis dan berusaha, dan adat dan budaya itu terlupakan. Lupa. Padahal di Jepang itu contoh Jepang negara maju tapi orang adat dan budaya itu tetap berpegang. Ya, karena kan di Jepang itu sebelum masa pandemi ya, yang kan sedikit-sedikit belajar tentang adat budaya Jepang. Di situ tuh selalu ada festival. Oh, iya. Festival yang dimana festival itu orang-orang datang tuh pakai kimono, pakai baju bahasa samurai gitu dan sebagainya. Dan orang tuh menjaga sekali budaya itu. Budaya Iya, dan itu kalau di Indonesia mungkin yang tersentuh kayak Jepang, Jawa Jawa kayak budaya Jawa itu masih terawat sampai sekarang. Ya, peninggalan-peninggalannya, istilah-istilah para raja, buku-buku itu tersimpan rapi di perpustakaan di Jawa. Baru yang bikin sangat resah sekali itu di sini di Bola Mondo ini kayaknya belum ada itu ya museum budaya. Museum budaya ada situasi sih Pak. Iya, kalau mungkin dulu pernah ada, tapi karena mungkin kurang eksis kayaknya. Kurang eksis, kemudian juga tidak ada kemauan yang besar bagi dari generasi. Yang karena yang mendukung itu generasi sih. Kita kembali ke kita sih bagaimana? Kembali ke kita juga seperti apa. Kalau kita sih waktu itu kita pernah bahas tentang budaya Bola Mondo. Situ juga hadirkan budayawan yang ada di Kota Baru. Kita sempat dia bilang apa karena soal agak lama juga. Nah, di situ pas selesai orang kasih seminar itu dia bercerita dan kita sempat bercerita dengan situ dia guru di salah satu sekolah yang ada di Kota Baru, dia mengajar seni budaya. Kita sempat tawarkan, kita bilang kan orang bercerita atau minta orang pendapat. Kita bilang bagaimana kalau orang bikin salah satu orang mengajar anak-anak dari SD sampai SMP yang suka belajar bahasa Mondo. Dan kita orang kasih ajar, berarti tiap hari Sabtu tiap hari. Iya, itu sudah jadwal. Terus kasih ajar gratis dan sudah diiakan, sudah bayar, waktu tukar kontak handphone. Kita kan tinggal menunggu kontak karena yang kita berwenang kan orang. Iya. Sekarang tidak ada realisasinya. Ya, betul. Kadang-kadang juga realisasi karena tidak tercapai itu karena birokrasi. Karena izin-izin dari dinas-dinas terkait itu memang agak susah gitu. Kalau menurut orang bisa kumpulkan di pasar rumah itu yang agak sedikit luas di halaman, atau orang pergi di lapangan di mana, atau mungkin di taman kota di situ kan juga yang terbatas banyak pohon-pohon di situ. Bikin kayak pengayuban. Jadi suasana itu santai. Kadang-kadang pasti orang butuh suasana belajar itu yang asik. Yang baru kan. Kalau di dalam klaster kan suntuk tuh. Karena dari orang belajar 1-2 suku kata bahasa sampai akhirnya kalau misalkan hari-hari tiap Sabtu aku dapat tiap hari juga lama-lama orang pasti akan mengerti. Iya begitu karena kan sesuatu yang sudah terbiasa itu kan pasti kan akan gampang diingat.
Apalagi nanti bisa kalau orang di rumah itu orang praktekkan itu dengan orang tua, karena yang mendukung itu sih dari rumahnya dulu, dari lingkungan. Ya betul. Karena teman yang tadi latar belakang keluarga itu marganya Mongondo dan Mongondo, tapi kita anak tahu bahasa Mongondo, cuma tahu banyak baca cerita nih tahu. Iya. Karena sudah terlalu banyak pakai bahasa apa ya, bahasa Melayu Bahasa kasar. Ya kan karena banyak teman-teman yang asli Mongondo yang pergi di Manado itu senimok lagi pakai bahasa Mongondo. iya sedang kamu sedang Yang ke mana kak? ada mana Kemana mana? Ini kita buat. Ini kita buat. Maksudnya kan boleh pakai bahasa Mongondo tuh. Mau deh kok. Oke, udah mana ya? biasa bukan koyondok bukan semuanya. Weh, keuntungan tak konon yondok kenal. Tidak ada ngomong bahasa Mongondo. Itu sih, jadi maksudnya jadi itu hanya nanti terlalu budaya tiba-tiba diklaim oleh negara lain. Nah, kan? Atau mungkin terburuknya itu kayak sama dengan hilang. Itu pun kalau kita lebih memilih hilang, tapi jangan diklaim. Wow. Lebih memalukan lagi kalau Iya. diklaim. Tuh, ada lain. Coba mau dipakai bahasa Mongondo, paling tahu. Itu gak terang nenek moyang. Gitu. Jadi kalau kita sih kalau bisa suruh pilih antara itu budaya bahasa Mongondo itu mau hilang atau diklaim oleh negara lain, kita lebih memilih dia hilang daripada diklaim, lebih memalukan. Karena kembali kita sebenarnya itu problematika yang kompleks sih, karena menurut kita itu dia harus butuh kerjasama dari kita kaum muda milenial yang memang harus dia membudayakan itu. Baru juga harus punya dukungan dan support dari pemerintah setempat atau dinas-dinas terkait. Mungkin harus ada komunikasi yang kuat sebenarnya tentang itu. Satu tempat seni begitu, untuk seni. Ya kita jadwalkan mungkin 1 minggu sekali sudah cukup sebenarnya. Betul. Karena kan mungkin dari hari Senin sampai hari Sabtu orang kan harus sekolah atau Iya. di hari Sabtu Minggu ya belajar kesenian budaya. Mungkin bahasa Mongondo ada, tapi mungkin jarang. Itu pun tinggal SD. Baru kita lagi bagi pernah waktu tahun 2017 kita ada di Batam Rambai rumah. Nah di situ kayak gini mahasiswa jangan pulang mau baca doa, karena waktu itu semua hari itu semua bulan puasa kan biasanya orang baca doa tuh dulu. Iya. Bulan puasa iya tahu baca doa sudah kayak gini baca doa dan tujuh awal-awal kan ada tuh DP kata-kata pengantar Hitung-hitung. Nah kalau buat orang yang lebih lalat itu dia kata-kata pengantar tuh pakai bahasa Mongondo Jio gitu. Kalau terang itu teh masih juga begitu. Tapi di situ sudah enggak. Itu Jio pakai bahasa Melayu. Kita tahu itu Jio mungkin bukan dari Mongondo atau bagaimana gitu, tapi itu jadi kita pemikiran, jadi kita beban pikiran juga sih tapi berarti teman kalau misalnya begini lama-lama nanti kan bisa dari satu Jio yang tidak pakai bahasa Mongondo lama-lama akan merembet ke Jio yang lain dan nanti akan menyebar ke daerah. Dan imbasnya itu adalah kearifan lokal yang mulai dihilangkan, tapi hilang dengan sendirinya karena secara tidak kita sadari ya. Dari situ mungkin kearifan lokal sebagai orang Mongondo, adat-adat budaya kita yang sangat minim sekarang untuk anak muda itu mulai hilang dan sangat meresahkan sebenarnya. Yes, apalagi orang ini tapi di Mongondo kan termasuk sebanyak bahasa Mongondo kan sebanyak arti lagi. Iya, ya Pak kita tuh boleh gitu sih karena kan semuanya kayak kamus bahasa Inggris mungkin itu kan ada satu kata yang berbeda arti. Yang kayak misalnya kalau soalnya bahasa Inggris kan kalau British kan lain lagi. Iya betul agak lain kalau kata kan lain tapi kan orang kan terstruktur kata kamus. Australia lagi lain Kanada juga lain. Amerika lain lagi. Cuma kan ada kamus. DP acuan di kamus. Acuan di kamus. Begitu juga salah satunya bahasa Jepang ya. Yes. Bahasa Jepang kami itu bisa diartikan kertas,
bisa diartikan juga rambut. Tergantung. Yang membedakan itu adalah kanji. Tapi kalau untuk hiragananya itu sama, membedakan kanji. Oke. Baru ada beberapa juga kata-kata sama dengan hana. Hana itu adalah bunga. Atau kalau misalnya jadi kata kerja Hanasimas, itu berbicara. Oke. Padahal sebenarnya budayawan di Bola Amondo sih ada beberapa budayawan sih. Ya mungkin sih kalau begitu kita kompetensi dalam kalau meluangkan waktu dan pikiran ilmu untuk anak-anak muda. Saudara bilang sekarang tuh paling banyak suka lagu-lagu bahasa Korea. Ya. Orang gaul. Memang budaya asing sekarang masuk sekali di Indonesia itu agak-agak mengkhawatirkan. Iya, soalnya paling banyak orang belajar nih bahasa ini. Ini botol apa? Tahu deh. Botol. Bahasa plastik. Berapa beli? Peace, damai. Ya kalau kita sih kita harapan sih mudah-mudahan mungkin kedepannya ya ada lah ya kamus bahasa Mongondo yang jadi bahasa Mongondo ya. Terserah kalian tuh belajar bahasa atau adat budaya apa saja di luar sana, tapi jangan hilangkan adat dan budaya diri sendiri. Iya. Dalam artian sekarang ini bahasa Mongondo ya, jangan sampai lupa karena memang sangat memalukan sekali. Warga Mongondo kemudian disebut orang dari Mongondo tapi tidak tahu bahasa Mongondo. Walaupun mungkin orang di daerah ini belum seperti daerah-daerah yang ada di luar Bola Mongondo, tapi harus bangga karena siapa lagi yang membawa kebanggaan itu kalau bukan orang. Siapa lagi ujung tombak itu kalau bukan orang. Ya, karena kan para pejabat yang sudah mulai menua itu kan pasti kan produk kepemimpinan itu kan akan berganti. Ganti tongkat estafet itu kan estafet orang juga. Oke. Begitu dulu Stan. Oke. Next. Nanti ketemu lagi di next video. Nanti kalau ada kata-kata yang mungkin sensitif atau apa, mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Dan kalaupun mungkin nanti ada yang suka kolaps ataupun pendapat tentang ini video ini, kritik dan saran, orang nanti dihubungi kontak yang ada di deskripsi. Oke, orang pamit dulu. Nanti orang berapa di next video. Sampai jumpa dan syukur mahal. Bye.